Selamat pagi anak-anakku semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Semogalah kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Beliaulah kita di sini pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dari sekolah kalian yang baru, yaitu SMP Negeri 9 Denpasar. Bersyukurlah kalian sudah bisa diterima dan menjadi siswa baru SMP Negeri 9 Denpasar. Ingat anak-anak ya, di masa pandemi ini kalian harus ingat ya 3M itu. Kalau keluar ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lagi satu, hindari kerumunan, sehingga kita bersama-sama bisa mencegah penularan virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kalian akan Bapak temani untuk mengikuti materi MPLS, di mana materi pagi ini kita akan bicara tentang pengenalan bidang kesiswaan dan tata tertib sekolah. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Dr. Andes I. Ketut Madre MPD. Bapak di sini di SMP Negeri 9 selaku Wakasek Kesiswaan. Untuk pagi ini Bapak akan menyajikan materi pengenalan bidang siswaan dan tata tertib. Mohon kalian bisa ikuti dengan baik, cermati dengan baik, simak dengan baik, sehingga nanti bisa benar-benar paham dan bisa menerapkan dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Karena pada prinsipnya kalian harus tahu bahwa MPLS itu adalah masa-masa di mana kalian semua diadaptasi, artinya diberikan pemahaman tentang apa yang ada di sekolah kalian, sehingga kalian nanti tidak perlu banyak lagi beradaptasi, sudah merasa bahwa kalian siswa SMP 9 dan nanti bisa beraktivitas mengikuti kegiatan-kegiatan tanpa canggung atau tanpa ragu-ragu, tanpa merasa kebingungan di mana mencari apa, pada siapa, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, mari kita ikuti sajian berikutnya tentang pengenalan bidang kesiswaan. Kegiatan yang terkait dengan urusan kesiswaan yang ada di sekolah kita itu antara lain itu kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, kegiatan yang terkait dengan OSIS.
organisasi siswa intrasekolah. Kemudian yang terkait dengan beasiswa atau bantuan untuk anak atau untuk siswa. Kemudian ada kegiatan penyiapan perangkat upacara bendera. Jadi nanti anak-anak setiap kelas bergilir sebagai pelaksana upacara bendera. Kemudian ada lomba-lomba, misalnya porseni, porja, dan lomba lainnya, serta pengerahan siswa. Dalam situasi tertentu biasanya kita oleh atasan disuruh mengerahkan siswa. Dan yang paling penting ini adalah pelaksanaan tata tertib siswa. Anak-anak sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Guru, pegawai, semua warga sekolah yang ada di sekolah sangat ramah pada anak, membantu, melayani, memfasilitasi. Namun harapan Bapak demikian juga kalian haruslah ramah pada guru, pada pegawai, dan ramah juga pada sekolah. Kalau ramah pada orang itu kan udah jelas. Kalau ramah pada sekolah, artinya kalian harus ikut menjaga fasilitas yang ada di sekolah sehingga tetap dalam keadaan baik. Sekolah ramah anak kita ini berbasis slogan Bali Berbinar. Kayak bisa lihat biar jelas ini Bali Berbinar. Apa Bali Berbinar itu? B, bersih. Tuh, lingkungan sekolah kita harus bersih. Pertama, kalian begitu datang ke sekolah bersih, nanti ada wastafel, bersih wastafel, pakai hand sanitizer, kemudian ruang kelas juga bersih, budaya bersih sehari-hari, ya, budaya bersih, bersih lingkungan di kelas dan sekitarnya itu bersih, kemudian aman, menciptakan kondisi yang kondusif bagi diri sendiri maupun bagi seluruh warga sekolah, sehingga sekolah kita ini tidak ada gangguan dan anak-anak bisa masuk belajar secara baik. Kemudian L, lestari. Apa-apa yang ada di sekolah ini, budaya-budaya yang baik di sekolah ini, kalian harus ikut melestarikan. Bukan hanya tanaman yang kita lestarikan, tapi budaya yang ada kita juga harus lestarikan. Kemudian yang I-nya itu indah. Indah. Bagaimana menata lingkungan. Nanti kalian punya bagian kebun masing-masing, ditata sehingga indah, enak dipandang, nyaman untuk kita. Sedangkan berbinarnya itu artinya bebas rokok. Tidak ada anak-anak yang bawa rokok apalagi merokok ke sekolah. Kemudian bebas dari bullying. Tidak ada anak-anak yang bermain dengan temannya atau dengan yang lainnya bersifat bullying yang mengancam kesehatan fisik maupun mental teman-temannya. Itu bullying. Kemudian bebas narkoba. Zaman sekarang ini pergaulannya sudah banyak anak-anak muda yang kena narkoba. Harapan Bapak kalian nanti jangan sampai kena, maka kita slogankan di sini bebas narkoba. Kita lanjut tentang pilihan ekstrakurikuler yang ada di SMP 9. Ini nanti sesuai dengan minat dan bakat kalian. Tetapi ingat, ada satu ekstrakurikuler wajib, itu pramuka. Wajib diikuti oleh semua siswa. Itu untuk membangun karakter yang positif, karena pramuka sudah terbukti bisa membangun karakter para pesertanya, sehingga siswa semuanya sekarang diwajibkan ikut ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini di SMP 9 banyak sekali ada ekstrakurikuler, ini sampai 27 ada
ekstrakurikuler pilihan, silahkan nanti kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat. Misalnya di sini ada sepak bola, futsal, bola voli, judo, tarung derajat, silat, atletik, bulu tangkis, kriket, renang, taekwondo, catur, paskibra, PMR, KIR, komputer, mading dan jurnalistik, KS-PAN, English Club, puisi, modern dance, hidroponik dan hidroponik dan vertikultura, bank sampah ceria, tari, tabuh, sastra Bali, dan Dharma Gita. Tidak menutup kemungkinan nanti juga kalau ada peminat yang banyak dibuka ekstra yang baru. Nah, setelah memilih ekstrakurikuler yang kalian minati, silahkan ikuti, silahkan berprestasi setinggi-tingginya. Berprestasi mengangkat nama baik diri sendiri, sekolah, keluarga, pemerintah. Dengan prestasi kalian akan mendapatkan awal dari keberhasilan di masa depan. Nanti ingat, kalau berprestasi dapat juara 1 tingkat kota, juara 1, 2, 3 tingkat provinsi, apalagi juara nasional, itu setiap ulang tahun Kota Denpasar akan diberikan hadiah ya, semacam beasiswa. Tolong dikejar itu, bersainglah untuk prestasi, untuk mengangkat nama baik sekolah kita. Silakan, tapi ingat ya, ekstrakurikuler itu tidak boleh pindah dalam setahun. Sekarang pilih A, besok pilih B, tidak boleh seperti itu. Harus mantapkan dulu setahun apa yang kalian pilih. Kalau memang setelah setahun kurang berkembang rasanya, barulah boleh memilih yang lain. Maka dari itu, sebelum memastikan memilih, harus betul-betul yakin. Dan kalian dapat memilih ekstra lebih dari 1 sepanjang tidak mengganggu proses intrakurikuler yang lain. Boleh, tapi ingat tidak mengganggu kegiatan yang penting yang lainnya. Ya, terima kasih. Dan yang penting, yang terakhir yang perlu Pak tekankan lagi, yaitu tentang tata tertib siswa. Untuk apa? Apa tujuan dari tata tertib siswa? Itu yang pertama, sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh peserta didik. Jadi ada aturan yang mengatur ya. Setiap organisasi itu pasti ada yang mengatur. Ini tata tertib untuk di sekolah. Yang kedua, untuk memberikan suasana kondusif atau kenyamanan bagi semua warga sekolah selama berada di sekolah. Yang ketiga, agar semua guru, pegawai, siswa, dan tamu lainnya merasa senang datang ke sekolah kita. Dan yang keempat, mendidik para siswa untuk bersikap, berperilaku, atau mengembangkan karakter positif sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, khususnya orang Bali, bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Ingat anak-anak ya, ketahanan sekolah sangat tergantung pada sikap dan perilaku warga sekolah, terutama para peserta didiknya. Itu penekanan. Yang kedua, penekanan saya
apapun yang kalian lakukan di sekolah ini atau selama menyandang atribut sekolah, harus dipikirkan dampaknya. Tidak bisa berpikir individu. Karena apapun yang kalian lakukan nanti berdampak pada sekolah. Misalnya, kalau ada siswa yang berkelahi, melanggar tata tertib, maka nanti yang terdampak teman-teman di kelasnya. Siapa dia? Orang bertanya, oh dia murid kelas 7A gitu misalnya. Dari mana dia? Orang tuanya kena. Siapa wali kelasnya? Wali kelasnya kena. Di mana dia sekolah? Sekolahnya kena. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya kena. Itu rentetan dampak dari perilaku yang negatif atau perilaku melanggar tata tertib, sehingga menyebabkan citra sekolah kita menurun. Gara-gara 1-2 orang yang melanggar, akhirnya citra sekolah kita menurun. Maka dari itu, Bapak mengajak kalian semua, mari kita merawat nama sekolah. Bagaimana caranya? Dengan cara berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai nanti gara-gara 1-2 orang pencitraan sekolah kita semakin buruk. Karena orang di luar tidak akan berpikir yang melakukan hanya 1 orang itu saja, terus itu saja yang namanya tidak baik. Semua. Jadi bahkan risikonya lembaga, pasti sekolah yang ditanya dulu. Kalau sekolah kemudian gurunya, bukan siswanya yang ditanya. Ya, saya ingatkan, itu kita harus selalu merawat nama sekolah dengan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih anak-anak. Bapak kira sudah cukup banyak yang Bapak sampaikan dalam MPLS ini yang terkait dengan kesiswaan. Nanti yang belum Bapak sampaikan akan kita sampaikan saat belajar tatap muka sudah dibuka. Nah, selanjutnya untuk isi tata tertib secara mendetail, silakan kalian baca dengan seksama pada slide berikut. Nanti kami juga akan memberikan surat pernyataan kesiapan melaksanakan tata tertib kepada orang tua kalian, yang akan kalian dan orang tua tanda tangani bermeterai 6.000 sebagai bentuk kesepakatan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi keluhan yang menimbulkan dampak yang tidak baik. Untuk itu, silakan kalian lihat slide-slide berikut dan baca sampai habis. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menyimak tentang tata tertib siswa di SMP Negeri 9, banyak sekali di sana ada aturan. Berikutnya Pak akan berikan bagaimana sanksi-sanksi yang akan diberikan
bila terjadi pelanggaran tata tertib, dan ini akan disampaikan atau akan diterapkan nanti dengan sistem skor. Untuk itu, simak yang berikut ini. Anak-anak, inilah model skor pada pelanggaran tata tertib serta didik SMP Negeri 9 Denpasar beserta sanksi dan tindak lanjut. Misalnya pelanggaran disiplin. Kalau kalian misalnya terlambat masuk kelas atau terlambat masuk sekolah, itu skor pelanggarannya 3. Sanksinya apa? Menghadap guru piket bersama orang tua, akan diberikan pembinaan saat itu juga. Kemudian yang kedua, kalau kalian membolos, jadi saat ada pelajaran jam 1-2, kemudian jam 3-4-5 kalian pergi tanpa memberi informasi apa, tanpa seizin guru piket, itu kalian membolos namanya. Skor pelanggarannya 5. Besoknya kalian harus menghadap wali kelas dan diberi pembinaan. Yang ketiga misalnya, tidak masuk sekolah tanpa surat keterangan. Jadi setiap tidak masuk sekolah harus mengirim surat yang diketahui oleh orang tua. Jika kalian tidak mengirim surat, maka skor pelanggaran kalian adalah 4. Sanksinya apa? Menghadap wali kelas, juga diberi pembinaan. Jika kalian permisi di jam sekolah saat jam pelajaran tanpa mengajak orang tua atau tanpa membawa surat izin dari orang tua, maka skor pelanggaran kalian adalah 2. Sanksinya menghadap wali kelas dan diberi pembinaan. Nah, dan seterusnya, setiap pelanggaran ada skornya. Nanti kalau kalian berturut-turut melanggar, maka di sini ada sanksi. Bila skor pelanggaran kumulatif siswa mencapai angka 10 atau lebih, maka sanksinya apa? Harus menghadap wali kelas dan guru BK. Jadi sidang di guru BK bersama wali kelas. Selanjutnya akan menandatangani surat perjanjian 1. Surat perjanjian 1-nya itu nanti isinya bahwa kalian tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jika masih mengulangi, nambah lagi 10 skornya sehingga skor menjadi kumulatif menjadi 20 atau lebih, kalian kembali di sidang. Sidangnya sekarang bersama wali kelas, guru BK, dan orang tua menandatangani surat perjanjian yang kedua yang diketahui oleh orang tua saat itu. Jika masih lagi melanggar dan kumulatifnya mencapai 30 atau lebih, maka akan dilakukan sidang kasus antara wali kelas, guru BK, dan orang tua, serta menandatangani surat perjanjian yang ketiga. Kemudian jika masih juga melanggar sampai skornya 40, maka akan diadakan sidang kasus. Sidang kasus guru BK, orang tua, wali kelas, serta wakasek kesiswaan atau kepala sekolah. Dan kalian menandatangani surat perjanjian ketiga dan diskor selama 1 minggu tidak sekolah. Surat perjanjian kemudian diskor. Berikutnya kalau masih juga melanggar sehingga kumulatif skornya menjadi 50, kembali sidang kasus guru BK, wali kelas, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian menandatangani surat siap dikembalikan kepada orang tua. Jadi kalau kembali lagi melanggar sampai skornya 60, kalau sudah skor sampai 60, maka siswa dikembalikan kepada orang tua. Kalau kasarnya dikeluarkan dari sekolah. Itu tidak main-main. Kalau di sini
skor tertinggi yang bisa 60. Kalau di sini, kalau misalnya ada siswa hamil atau siswa menghamili, ya, itu skornya 60, mengikuti sidang kasus, maka dikembalikan kepada orang tua. Ini tertinggi skornya. Satu perilaku tapi tinggi skornya, dikembalikan pada orang tua. Yang lainnya lebih sedikit skornya, tapi kalau numpuk sampai mencapai 60 juga sama, dikembalikan kepada orang tua. Nanti kalian baca dengan cermat ini, skor-skor ini, pelanggaran ini, hitung. Kalau sudah nanti mencapai 60 ya kalian harus siap keluar. Kalau baru mencapai 10 ya siap dibina di guru BK. Sampai 20 siap menghadirkan orang tua untuk dibina di BK. Dan seterusnya. Tolong cermati, sebaiknya ikuti aturan tata tertib sehingga tidak kena skor pelanggaran. Ya, pelanggaran disiplin, ada beberapa pelanggaran, bukan hanya disiplin, tapi pelanggaran-pelanggaran yang mengarah ke tindak kriminal nih gede-gede skornya. 2 kali melanggar aja sudah bisa dikeluarkan dari sekolah. Sebab nanti mencapai skor 60, semua perilaku yang mencapai skor 60 sudah dikembalikan kepada orang tua. Ya, itu untuk pelanggaran. Mohon dicermati sehingga tidak ada siswa nanti yang sampai dikeluarkan. Kalau toh hilaf melakukan pelanggaran, jangan sampai skornya 60 yang harus keluar. Karena kalau skor cuma disiplin waktu sedikit-sedikit itu sampai skor 60 banyak kali pelanggarnya. Tapi kalau yang mengarah kriminal, mungkin kalau sekali saja atau yang sekali saja sudah 40, ya lagi sekali sudah, atau ditambah dengan pelanggaran lainnya sudah harus keluar, harus dikembalikan kepada orang tua. Demikian tentang model penskoran dalam pelanggaran. Demikianlah tadi anak-anak paparan tentang bidang kesiswaan dan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, dipahami, dan nanti dapat diterapkan dalam beraktivitas sebagai siswa SMP Negeri 9 Denpasar. Dan Bapak yakin kalian akan bisa menerapkannya, apalagi orang tua kalian sudah menandatangani tentang kesiapan untuk menjadi siswa SMP Negeri 9 dengan mentaati tata tertib sekolah. Tentu Bapak mohon nanti ada kerjasama yang apik antara sekolah, orang tua, dan anak. Sebagai anak, Pak tetap berharap kalian bangga menjadi siswa SMP 9 dengan cara mentaati tata tertib yang ada dan tetap berbakti pada orang tua, arahan guru. Pak mohon bisa diikuti. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak cocok bisa dikomunikasikan baik di rumah maupun di sekolah. Setiap ada permasalahan tentang pergaulan, tentang etika, tentang kesiswaan yang lain, silahkan kalian berkomunikasi, jangan dipendam ya. Berkomunikasi dengan kami pihak sekolah. Nanti ada guru BK yang akan memberikan penjelasan-penjelasan atau pemahaman atau bimbingan-bimbingan atau konseling ya, sehingga kalian yang mula-mula masih bingung, masih tersesat istilahnya, bisa akan lebih terbuka dan menemukan jalan yang terang untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dan akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang
kurang tepat, kurang berkenan, Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.